Oke. Bapak Ibu kita mulai ya. Ya enggak terlalu sore. Pak Iksan, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, jelas Pak. Oke. Oke. Kecil Pak suaranya. Kalau pakai HP di bawah sendiri itu ada gambar speaker, bisa dipilih mode speaker, bukan mode headset atau headphone ya. Jadi kalau menggunakan HP itu biasanya ada dua pilihan, headphone atau speaker. Kalau mode headphone ya nggak mungkin keras karena mereka membutuhkan headphone atau headset. Nah, sekarang saya mulai Bapak Ibu ya. Ini tetap sama saya rekam untuk kegiatan hari ini. Pak Iksan dengar ya? Atau Dengar, yang Pak. lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu yang bisa hadir siang ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan semangat tentunya ya, bisa tetap mengikuti dan bisa menyelesaikan tugasnya ya. Sudah ada beberapa peserta yang sudah mengirim tugasnya, ya, termasuk lampirannya ya. Nanti kita tunjukkan di akhir sesi nanti ya, ketika siapa yang sudah mengumpulkan dan seperti apa bentuknya. Dan tentu pula ada yang masih belum tahu bagaimana mengumpulkannya. Itu nanti kita tunjukkan setelah sesi terakhir nanti aja. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari kedua ini, siang ini kita akan belajar bersama tentang Form, Microsoft Form dan OneDrive. Kedua materi ini saling terkait tentunya ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sama Bapak Ibu ketika membuat Google Form, maka biasanya Bapak Ibu juga membuka Google Drive. Jadi nanti kita praktekkan ada beberapa cara ya. Saya tampilkan dulu, kita tunjukkan yang kemarin ya. Nah, ini. Nah, tampil ya, PowerPoint saya. Tampil ya. Kelihatan Pak. Oke, kita masuk ke materi hari kedua yaitu materi survei dan ujian menggunakan Microsoft Form dan berbagi file di OneDrive. Ini nanti ada dua tugas, yaitu yang pertama Bapak Ibu peserta berlatih untuk membuat form, bisa berbentuk soal, ujian, atau hanya sekedar survei ya. Jadi ada dua form itu kan, form untuk ujian berarti ada skor, ada kayak penskoran otomatis, memerlukan skor masing-masing
pertanyaan. Ada form yang digunakan untuk survei yang dipakai hanya untuk mengumpulkan data. Jadi di form tersebut tidak perlu pensekoran. Nah, di materi Microsoft Form ini nanti kita tunjukkan preview Microsoft Form-nya. Preview Microsoft Form tentu Bapak Ibu sudah tahu ketika mengisi form pendaftaran pelatihan ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian memulai Microsoft Office Form. Nah, ini nanti bagaimana membukanya dan dari mana. Nah, ini nanti kita jelaskan. Memang ada beberapa langkah. Membuka Microsoft Form itu bisa melalui ini, bisa melalui ini ya. Membuat form dan kuis. Berarti ini maksudnya bisa untuk ujian formatif atau tugas. Fitur dasar Microsoft Form. Berikutnya pertanyaan pada Microsoft Form. Menambah gambar, video pada pertanyaan, terus section. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya yang sudah saya sampaikan ini, sudah saya informasikan ini tentu tidak asing ketika Bapak Ibu menggunakan Google ya. Merubah tema. Merubah tema itu misalnya gambar Google misalnya formnya itu mau dikasih warna apa atau ada background apa. Nah, itu tema maksudnya. Setting tambahan, membagikan form. Nah, ini share ya. Nanti ada bagaimana cara membagi formnya. Membagi form ini bisa dua, hanya orang tertentu yang bisa membuka atau semua orang bisa membuka. Terus mendownload hasil isian dan menganalisis hasil form. Ketika ada yang sudah mengisi, itu kan muncul gampangnya Excel-nya. Nah, data Excel-nya ini di-download dan bisa dilihat ada berapa, dan kalau dipakai untuk kuis ya kita bisa melihat hasil pekerjaannya. Berapa soal yang dikerjakan salah dan skornya berapa, itu bisa ya. Di sini pun bisa dilakukan seperti itu. Berikutnya adalah berbagi file di OneDrive. Ini pun tidak asing bagi Bapak Ibu ketika ingin membagikan file ke teman yang di luar kita, di luar agak jauh sehingga perlu mengirim. Nah, memang melalui WA bisa, melalui WA pun bisa ya. Tapi di sini yang kalau melalui WA itu kan mengirim fisik, sekaligus mengcopy. Berarti di HP-nya orang tersebut itu ada file kopian, di kita ada file juga. Nah, tetapi di sini yang dimaksud berbagi file itu men-share saja, men-share mengirim alamat share-nya untuk bisa dilihat. Nah, di sini ada tulisan Office Online. Nah, Office Online ini bagaimana cara berbagi satu file yang bisa dikerjakan bersama. Nah, nanti juga kita coba untuk men-share biodata. Jadi di OneDrive saya itu ada yang namanya file PPT yang berisi foto masing-masing. Nanti Bapak Ibu mengisi fotonya di sana, meletakkan, dan semuanya bisa mengisinya secara bersamaan, tidak bergantian. Nah, ini namanya berbagi file di OneDrive. Nah, mempreview Office Online. Nah, nanti kita tunjukkan membuat folder, mengupload file dan folder. Nah, ini sudah kita tunjukkan yang kemarin ya.
membuat file baru dengan Office Online. Nah, sharing file dan folder, terus kolaborasi dengan Office Online. Nah, itu Bapak Ibu materi yang hari ini. Kita coba dengan yang pertama ya. Saya menggunakan share screen saja biar mudah. Nah, kita share screen ya. Nah, tampil layar saya, Bapak Ibu. Ya, kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini di tampilan saya Microsoft Teams-nya banyak sekali karena semuanya memasukkan nama saya, ya, akun saya ke kelasnya masing-masing. Nah, nanti ada yang belum ya, ini ada yang belum karena jumlahnya 27 sehingga ada yang belum ini. Nah, seperti ini sekarang. Misalkan saya mau yang saya jelaskan adalah form ya, form dulu ya. Tapi form itu tidak lepas dari Microsoft OneDrive ya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika mau membuat form itu Bapak Ibu bisa memulainya dari yang namanya ini, membuka office.com, membuka office.com, terus login. Nah, kita coba ya, ini saya logout dulu. Jadi Bapak Ibu membuka dulu office.com. Nah, saya langsung praktek aja ya. Saya tidak tampilkan PowerPoint karena PowerPoint-nya nanti terlalu panjang. Nanti kalau misalkan praktek terus Bapak Ibu tolong diulangi lagi, nanti kita bisa mengulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Untuk membuat Microsoft atau membuat form itu ini karena online ya. Buka Chrome atau browser lainnya, masuk ke alamat office.com. Kemudian sign in. Sign in ya dengan akun kita. Nah, misalkan ini ya. Nah, Bapak Ibu di sini inilah yang namanya Office Online. Dinamain Office 365. Nah, di sebelah kiri ini ada aplikasi online-nya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan ada Sway, ada form. Nah, di ujung sendiri paling bawah ini form. Ini kalau misalkan tidak tampil, Bapak Ibu bisa ngeklik yang di sini, aplikasi launchernya. Nah, ini ya. Nah, kalau Word, Excel, PowerPoint itu kan sudah biasa Bapak Ibu menggunakannya. Tampilannya pun sama. Ketika buka Word, Excel, PowerPoint itu baik di online maupun di offline yang diinstal di laptop itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kembali ke pembahasan yaitu form. Kita pilih yang form. Nah, ini tampilan pertama, tampilan awal. Ketika Bapak Ibu belum
pernah menggunakan, ya di sini tidak ada tampilan ini. Ini saya sudah pernah membuatnya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat form 10 kali, ya tersimpan di sini 10 kotak-kotak gini. Nah, berikutnya yaitu kita klik ini, kita memulainya, new form. Atau ini, kalau ini quiz, nanti untuk dipakai untuk ulangan ya, misalkan formatif. Kalau ini, nah berarti untuk quiz ya. Nah, untitled quiz. Tetapi kalau misalkan yang ini apa bedanya? Kalau new form aja. Nah, sama tampilannya ya. Cuma template-nya tadi di sini untitled quiz, di sini untitled form. Nah, ya Bapak Ibu dari sini paham ya? Saya lanjut dengan sini. Kalau di aplikasi Google Form biasanya tampilan tambahnya di sini di sebelah kanan. Kalau ini di sebelah bawahnya ini pas. Misalkan saya mau ini judul, dikasih judul. Judulnya ditulis Bapak Ibu, misalnya formatif atau ulangan ya. Ulangan harian 1. Nah, kemudian enter description ini biasanya opsional. Bapak Ibu bisa menulisnya, bisa tidak. Nah, kalau misalkan di sini Bapak Ibu memerlukan ini apa? Insert gambar ya di sini. Nah, sekarang kita mulai pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini judul ya, ini judul, bukan pertanyaan. Sekarang menambah daftar pertanyaan. Nah, ada pilihan, daftar pertanyaannya pilihan ganda atau isian ya, isian singkat atau panjang. Terus apakah isian daftar pertanyaan itu menanyakan rating, jadi semacam polling ya, mana senang atau tidak. Nah, terus tanggal, terus kalau di sini ada lagi ranking skala Likert 1 sampai berapa kan bisa. Apakah memerlukan ada file upload? Terus section. Nah, di sini section itu seperti apa? Kita coba yang ini aja dulu ya. Nama apa? Membuat daftar pertanyaan isian. Nah, nama siswa. Nah, di sini ini kan tadi yang dipilih adalah teks, isian. Nah, singkat atau panjang. Kalau isiannya panjang, ini diaktifkan. Kalau isian singkat, dimatikan. Ini isian singkat karena hanya nama. Tidak memerlukan berbaris berparagraf ya. Terus required ini digunakan untuk mewajibkan diisi, tidak boleh terlewati ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu bisa berbentuk gambar, nah ini biasanya untuk matematika atau soal bergambar itu diperlukan gambar di sini ya. Diupload gambarnya atau videonya. Nah, di sini ada kelebihan dibanding dengan aplikasi lainnya, form yang lainnya. Di Microsoft Office ini atau di Microsoft Form ini daftar pertanyaan itu bisa berbentuk video. Nah, ini ada insert videonya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau ini sudah, coba ditambahkan lagi. Misalkan
Nah, untuk pertanyaan pilihan ganda ya. Kelas. Nah, misalnya ini pertanyaan pilihan ganda ya. Ini misalkan kelas saya pakai pilihan ganda. Pak Muiz, maaf mau tanya sebentar. Ya. Kalau di Google Classroom itu biasanya antara nama, misalkan judul, nama, itu kan terus nanti ada bagian sendiri, tidak gabung dengan soal pilihan ganda, misalkan Ya. seperti itu. Kalau ini untuk memisahkannya gimana Pak itu Pak? Untuk nama Ya. terus dengan soal? Soal ya. Ya, nanti bisa Bu. Ini saya lanjutkan ya dulu ya. Misalnya pertanyaannya sama, ini bisa di copy ya. Saya lanjutkan. Ini bisa copy pertanyaan. Jadi tidak membuat dari nol, bisa copy. Misalkan membuat dari nol lagi ya enggak apa-apa di sini ya. Ini untuk tambahkan option ya ini. Misalkan saya ulangi lagi, ini add quiz, add pertanyaan ya, add new itu menambah daftar pertanyaan. Nah, sebentar ini. Nah, sudah ini ya. Nanti bisa digunakan yang lainnya. Tadi ini tak tutup ini. Nah, ini. Nah, saya lanjutkan ini. Ketika Bapak Ibu, misalkan saya tadi kan memilih choice. Choice itu, ini kan pilihan ganda ya, seperti ini ya. Kalau pilihan ganda ya kelas ya, kita ubah menjadi, nah, ini namanya drop down. Drop down itu biasanya dipilih ke bawah, kayak gini. Nah, milih ke bawah gini. Kalau di preview, nanti milih ke bawah gini. Nah, jadi memang tampilannya ketika di preview ada dua pilihan. Nah, apakah baik ketika tulisan saya ini dilihat melalui komputer atau melalui HP? Kalau tampilan HP seperti ini, nah, bisa diuji ya sebelum di-share ke anak-anak. Nanti jangan-jangan berantakan kalau ditampilkan di HP, karena ada beberapa perubahan ya. Ketika form itu dibuka di HP, layar HP dengan komputer itu bisa berbeda. Sama seperti web. Ada yang dibuka di HP bagus, ketika dibuka di laptop berantakan tulisannya. Atau sebaliknya. Nah, di sini ada ketika di preview tadi ada dua pengujian. Nah, komputer, oh ini tampilan pakai komputer. Kalau pakai HP ya ini tampilannya seperti ini. Nah, kita lanjut pengeditan ya. Nah, sekarang ini andaikan ini adalah daftar biodata. Sekarang mau membuat pertanyaan. Pertanyaan, misalnya ini. Pertanyaan, nah, misalkan di sini ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, kita buat pertanyaan. Nah, ya. Dan nah, misalkan ini.
Ya. Nah, ini kan pertanyaannya gabung ya dengan biodata seperti apa yang disampaikan oleh Bu Cucu tadi. Kita bisa memisahnya dengan namanya section tadi, Bu. Ya. Kita memisahnya dengan section. Dengan section ya. Kita klik ini. Nah, ini ya di sini yang berikutnya ini. Nah, ini mana ada section ya. Yang section yang namanya section ya. Yang namanya ada section. Kok jadi lupa ya saya ini. Di mana section ini? Oh. Sebentar. Section tadi di mana? Kok lupa ini. Oh, sebentar. Oh, ini sectionnya di sini ya. Sectionnya di sini. Sectionnya di sini. Nah, section ya. Kita buat section, Bapak Ibu ya. Ini section saya. Ini saya isi daftar pertanyaan. Nah, yang ini ada di sini. Pertanyaannya ini sudah terlanjur di sini. Tadi seharusnya membuat pertanyaan section dulu baru pertanyaan. Tetapi kalau sudah terlanjur seperti ini, maka ini mestinya bisa ditarik ke sini ya. Coba kita tarik. Nah, kita tarik Bu ya. Kita tarik dengan cara mengklik ini move. Ini sudah masuk section. Nah, masuk section 2. Pertanyaannya sudah masuk section 2. Kalau ingin ditarik ke atas ya. Nah, berarti kan kita bisa menarik. Di aplikasi lain biasanya kan menarik gini ya. Diklik terus digeser. Kalau ini cukup diginikan. Digeser ke bawah. Nah, karena ini tadi membuat pertanyaan dulu terus kemudian membuat section. Jadi itu maksudnya section itu ganti bab lah, ganti halaman. Pak, maaf Pak, berarti kalau gitu intinya untuk memisahkan itu sebelum kita membuat pertanyaan ya Pak ya? Bisa sebelum atau sesudah Bu. Kalau misalnya sesudah membuat pertanyaan, kalau saya praktekkan tadi kan saya membuat soal pertanyaan dulu. Iya. Terus kemudian saya pengen misah supaya tidak campur antara pengisian. Nah, karena tampilan kalau dibuat section itu tampilnya per halaman. Kita preview ya. Nah, ada next. Ada next. Jadi saya ulangi lagi, membuat section itu tidak baku mutlak membuat section dulu terus baru pertanyaan. Tetapi ketika terjadi pertanyaannya sudah ada, terus mau di section itu maka bisa dilakukan dengan cara membentuk section terus kemudian daftar pertanyaannya bisa digeser-geser ke section mana yang diperlukan. Jadi kayak ini Bu ya, ini kan pertanyaan ini, misalnya ini kelas ini daftar pertanyaan kelas ini saya geser ke section kedua ya cukup di move question down. Nah maka masuk di section 2, ini section 1. Ketika mau dikembalikan ya geser ke atas. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika soal daftar pertanyaan sudah terbentuk, terbuat, terus mau memisah memilah-milah antar daftar pertanyaan itu, misalnya daftar
pertanyaan biodata sama pertanyaan soal yang harus dijawab itu dipisah bisa ya, bisa dengan menggeser soalnya ke section mana yang posisi yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Kita preview. Nah, ketika tampilan di HP itu seperti ini, pertanyaan, terus kemudian ini misalnya nama, terus kemudian misalnya kelas, pilih, terus baru next. Nah, ini muncul daftar pertanyaan. Nah, ini yang dimaksud dengan section tadi. Paham nggih? Oke. Sekarang paham nggih untuk section? Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi misalnya pertanyaan yang seperti apa rating. Nah, ini biasanya bagus untuk absensi atau timbal balik terhadap pembelajaran. Bagaimana misalnya pembelajaran hari ini. Nah, ini dipakai untuk bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, nanti siswa bisa memberi rating. Oh, ternyata anak-anak suka karena hampir semuanya mengisi 4 bintang sama 5. Itu kan untuk misalnya untuk ini ranking ya, biasanya untuk jarang digunakan. Coba kita ranking itu apa? Nah, ada kayak pilihan ganda ya. Nggak usah. Misalnya kita hapus ya del ini aja. Misalkan kita pakai skala Likert. Nah, skala Likert itu ini bisa dipakai untuk pertanyaan atau multiple yang ada daftar kayak misalnya benar salah atau benar salah bisa. Atau pertanyaan misalnya ini pernyataan ya, statement 1, statement 2, terus ini optionnya ini misalnya dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kan ada pertanyaan yang membutuhkan seperti ini. Atau bisa saja kita pernah memberikan pertanyaan nyatakan benar atau salah. Nah, kan ada pertanyaan benar salah. Nah, ini kebanyakan ya. Kalau benar salah kan hanya 2. Ini dihapus. Nah, sini ya. Ini statement 1. Ini tulisi benar. Ini salah. Nah, misalnya itu ya seperti ini. Kalau di preview pakai ini. Next. Nah, daftar pertanyaan misalnya ini. Nah, nyatakan benar salah. Satu. Nah, seperti ini. Tahu bedanya ya, tampilan di laptop sama di HP. Maka tampilannya seperti ini ke bawah. Nah, gini. Untuk nyatakan benar salah. Statement 1 benar atau salah. Statement 2 benar atau salah. Nah, kalau tampil di komputer, tampilannya seperti ini. Membentuk seperti tabel. Nah, di Microsoft Form ini
mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya nanti ketika dipakai untuk ulangan atau formatif atau evaluasi dalam pembelajaran. Karena bisa dicoba Bapak Ibu untuk tampilan formnya beda dengan yang ada di aplikasi yang lain. Seperti ini untuk kayak membuat soal salah ada respon seperti ini ya. Nah, berikutnya ini tampilan kita keluar dari preview edit ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk settingannya. Nah, settingannya ya, ini ada settingannya. Klik setting. Ada multilingual print form term. Nah, misalnya kita setting ya. Nah, di sini ada isian. Di setting itu ada isian. Who can fill out this form? Siapa yang dapat mengisi ini, form ini? Nah, everyone. Kalau tertulis gini, only people in my organization. Nah, ini akan tidak semua orang bisa. Kecuali harus membukanya dengan login. Nah, loginnya pun satu grup. Misalnya akun guru inovatif. Nah, akun Gmail enggak bisa karena grupnya adalah grup guru inovatif, akun yang dipakai untuk membuat form ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang di akun belajar. Ada form yang tidak bisa dibuka oleh yang lain ketika akun belajarnya diaktifkan. Nah, ini di sini juga sama ya. Coba kita ganti anyone can respond. Artinya semua bisa mengisi tanpa login ataupun tanpa apakah orang itu grupnya sama, emailnya sama. Tidak, semua bisa mengisi tanpa login, baik itu login dengan akun Gmail, akun guru inovatif atau akun lembaga yang lain bisa mengisinya. Nah, nanti untuk tugas kayaknya ini ya, yang anyone can respond. Karena tadi adalah ini. Nah, membagikan form. Kalau bisa membagikan formnya, nanti kita lihat di tugasnya. Anyone, everyone, atau hanya tertentu ya. Kalau hanya tertentu, only people. Kalau nanti tugasnya ada indikator everyone, berarti anyone ini ya. Nah, di Microsoft Form ini ada pengaturan start and date. Start date and date. Jadi kapan bisa dibuka dan diakhiri. Nah, kalau di aplikasi lain mungkin bisa, tetapi membutuhkan aplikasi yang lain juga, aplikasi pendukung. Kalau di form sudah disiapkan, misalkan start, nah berarti mulai kapan diisinya dan terakhir kapan diisinya. Di luar ring tanggal ini maka tidak bisa dibuka. Nah, ini bisa untuk ulangan ya, mendisiplinkan ulangan bisa digunakan untuk siswa. Kemudian, nah kalau misalkan dipilih customize, nah di aplikasi lain ada ya biasanya ya. Setelah anak-anak atau siswa itu mengisi form, kemudian apa tampilan pesan yang disampaikan ketika mengisi, misalnya terima kasih data kamu sudah tersimpan, atau pesan yang lain, misalnya thanks. Nah,
Pesannya singkat, thanks, nggak aja. Terus di sini respon resi. Nah, apakah siswa bisa menerima kalau misalkan di sini ada nilai, maka ada nilainya ya, muncul nilainya. Akan menerima langsung nilainya atau tidak. Karena dicentang ini. Sudah, ini nggak ada simpan, otomatis tersimpan di sini. Nah, statusnya save. Berikutnya adalah kalau ini tem. Apa ini tem? Nah, perlu login lagi ya ini ya. Tem. Nah, ada tambahan ya. Tem ini. Oh, tambahan, enggak usah dulu ini. Nah, ini yang kita lakukan ini tadi adalah form ya, bukan kuis. Sedangkan ini kuis. Yang ini kuis. Yang ini tadi kuis ya. Apa bedanya? Nah, coba kita ini apa bedanya? Ini form kuis tadi ya. Karena ini langsung saya beri nama. Oh, ini tadi keliru ya ini ya. Nama. Nah, baru ada di kuis akan muncul ini. Ada connect answer. Nah, ada kayak kunci jawabannya. Misalnya kita langsung ke section pertanyaan. Ini saya yang mudah. 1 tambah 2 sama dengan ini 3, 4. Nah, ketika ada soal, ketika ada pertanyaan pilihan ganda, maka di sini ada langsung ditunjukkan mana kuncinya. Mana kuncinya? Nah, mana kuncinya ya? Misalnya ini kuncinya adalah ini, diklik. Nah, sudah. Berapa skornya? 5. Nah, langsung muncul. Beda dengan yang form tidak pertanyaan ya. Jadi di sini tidak ada pengisian kunci. Tidak ada pengisian kunci. Jadi ketika Bapak Ibu membuat form, pastikan bahwa tidak keliru ngeklik supaya tidak mengatur ulang atau membuat ulang. Jadi misalnya form ini untuk ulangan yang memerlukan kunci atau penskoran. Berarti pilih yang kuis. Karena di sini beda ya. Tidak ada di settingnya pun tidak ada ini untuk merubah jadi kuis atau tidak ada ya. Sekarang kalau yang kuis langsung ketika membuat soal pertanyaan apa itu uraian ya. 2 dikurangi 6 adalah ini soal uraian. Maka misalnya ini adalah ini ya. Misalnya gini. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Dari sini ada pertanyaan.
Tidak, Pak. Ya, oke, oke. Sekarang saya melanjutkan, coba tak preview dulu. Nah, ya ini tampilan mobilenya. Oke, misalkan ini nguji ya. Nah, tampilannya hampir sama dengan yang lain ya. Nah, misalnya di submit gitu aja. Nah, pesan ini tadi kan misalnya saya ngisi apa pesannya di sini. Nah, tadi kan thanks. Nanti bisa yang lain. Kalau ini default ya, default itu tampilan aslinya thanks. Misalnya view. Nah, tidak ada nilai karena belum setting mungkin ya. Coba sekarang. Nah, Bapak Ibu kan kebanyakan guru matematika lah ya. Saya juga matematika. Nah, di sini untuk matematika disiapkan bisa support. Misalnya yang kita maksud itu adalah pertanyaan matematika memerlukan pangkat atau yang lain. Nah, untuk IPA ya biasanya rumus. Nah, ini ada tulisan math. Beda ya dengan yang form bukan kuis tadi. Kalau di sini saya gini kan, tidak ada ya, tidak ada yang namanya math. Tidak ada math. Untuk ini, untuk isian tidak ada math ya. Tetapi yang untuk kuis itu ada math. Math. Nah. Ada math ya. Saya ulangi. Nah, muncul Bapak Ibu. Muncul untuk penulisan rumus matematika. Jadi disiapkan untuk penulisan rumus matematika 2 misalnya ya 2 pangkat 5 2 pangkat 5 terus kemudian misalkan ditambah ini kembali ke ketikan sebentar. Nah, terus ditambah 4. Nah, tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk form ya. Bisa langsung ada seperti itu. Nah, memang bisa diakali tidak menulis itu terus dibuat gambar terus dipakai di-upload di insert media. Ini bisa Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya tunjukkan bahwa untuk Microsoft Office, Microsoft Form itu bisa support dengan yang namanya ini ya, matematika. Oke, kuncinya misalnya berapa? Ditambah 3, 6, misalnya. Nah, oke, Pak Ibu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk form. Sekarang coba ini tadi setting ya. Nah, ini tadi kan belum di klik allow response after submission. Nah, allow receive ya. Misalnya ini berarti siswanya bisa langsung ketemu hasilnya. Melihat hasilnya, bisa melihat langsung hasilnya yang di sini ya. Nah, di sini tambahannya setting. Ada option for quiz. Nah, tetapi yang di sini untuk yang tidak quiz nggak ada ya. Itu bedanya dengan yang di sini. Oke, sekarang kita kembali yang quiz ini. Tim. Kita tadi bicara dengan yang namanya tim ya. Tim itu
Nah, tampilan temanya seperti apa? Jadi nanti anak-anak ketika membuka ini tampilannya. Kalau di gambar, di mobile tak tampak yang lainnya. Hanya kotaknya sini saja. Nah, seperti ini. Atau misalkan dikasih ini. Nah, seperti ini. Kalau di mobile tampilannya seperti ini. Bisa ya. Bapak Ibu bisa mengeceknya. Oke, sekarang bagaimana melakukan share formnya? Pak Muiz tanya sebentar. Ya, Bu. Yang untuk soal yang kuis itu biasanya option itu ada yang berupa gambar. Itu apa ada di situ, Pak? Optionnya untuk optionnya gambar. Kita cek ya, kita cek bersama. Ini. Oh ya ada. Oh nggak ada ya. Iya, enggak ada Bu ya. Enggak ada. Iya nggak ada kelihatan. Enggak ada. Berarti nggak bisa ya Pak ya kalau berupa gambar ya? Ya, kalau memerlukan gambar biasanya bisa diakali dimasukkan di sini. Di soal. Di soalnya. Iya. Dimasukkan di soalnya. Di snipping dulu biasanya. Ya. Kalau biasanya mata pelajaran lain ada gambar. Ya. Di sini di optionnya tidak ada sisipan gambar. Baik di form ini, di sini juga tidak ada ya. Tidak ada sisipan gambar. Oke, saya lanjutkan. Sekarang men-share. Pak Muiz. Ya. Tanya Pak. Oke. Apa ada itu Pak? Menu impor soal Pak? Impor soal, saya belum menemukan itu impor soal. Impor soal ya, bisa dari Word terus ke sini ya. Mestinya bisa Pak, tapi saya belum mencobanya untuk itu. Pak Iksan biasanya mudah dengan aplikasi yang sudah dipakai itu ya. Jadi, kalau misalkan saya menulis soal di Word dulu, langsung saya copy di situ kan ya bisa ya Pak Muiz? Bisa Bu. Copy langsung bisa. Nah sekarang saya lanjut ke share, share link, share linknya. Nah ini ya, share linknya, klik share, terus di sini ini yang di copy ya. Ini linknya yang di copy, tapi jangan lupa di select responnya. Ini siapa yang mengisinya, yang bisa mengisi ya. Anyone atau only people in my organization. Nah, nanti pilih anyone aja untuk memudahkan semua orang bisa membukanya. Ya, sama seperti yang kemarin membuat meeting ya. Nah, itu ya, ini di copy terus link itu nanti yang dijadikan salah satunya tugas nanti adalah men-share form. Jadi membuat form apa? Terserah nanti formnya berbentuk kuis atau yang tidak. Terus kemudian share linknya dikopikan. Maksudnya gambar-gambar formnya itu di screenshot terus ditampilkan di Microsoft Word beserta linknya. Seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan ini. Ini tugas yang pernah saya kumpulkan. Mana ini? Form ini ya. Jadi tugas Microsoft Form. Ini link formnya dikopikan di sini. Nah, tadi kan saya
sudah saya tunjukkan cara mengcopy linknya. Lah, ditampilkan di sini. Terus membuka aplikasi itu ini tadi kan melalui office.com. Terus kemudian membuat formnya. Tampilan form yang sudah jadi di screenshot. Nah, di screenshot. Terus kemudian ini share linknya bisa ditampilkan lagi atau tidak. Terus kemudian Bapak Ibu download rekapannya. Nah, link sudah ada isinya ya. Link sudah ada isinya. Kalau bisa linknya itu yang sudah ngisi itu 5 orang. Kemarin saya hanya satu. Yang ngisi hanya satu. Ya nilainya kecil. Harusnya yang ngisi banyak. Nanti Bapak Ibu memperagakan dan men-screenshot masing-masing unsur tersebut. Jadi saya ulangi lagi. Membuka aplikasi form. Nah, itu di screenshot. Terus membuat formnya, hasil form jadinya lah gampangnya ya, di screenshot. Terus share linknya dikopikan di sini. Terus download rekapannya di screenshot. Nah, ini download rekapannya. Nah, sudah. Itu sederhananya seperti itu Bapak Ibu ya. Anu Pak, ke atas dulu Pak, tolong Pak, diulangi. Apanya, ke atas dulu. Tadi gambarnya tadi loh. Oh, ini. Saya ulangi. Ya. Jadi, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ya, saya ulangi, tugas formnya itu adalah Bapak Ibu mempraktekkan membuat form. Nah, form apa? Terserah, yang kuis atau yang form biasa. Nah, membuka aplikasi Microsoft Form itu di screenshot dengan tampilan login. Bapak Ibu posisi login ya. Melalui apa? Membuka form tadi melalui office.com kan. Nah, di screenshot, di copy ke Microsoft Word. Kemudian membuat formnya. Bapak Ibu sudah membuat formnya di screenshot. Nah, kemudian mengcopy linknya. Nah, di screenshot. Kemudian download Excel-nya. Kan setelah siswa mengisinya kan ada download ya, ada Excel-nya ya ini di responnya. Nah, ini kalau tadi ini ya. Nah, ininya di screenshot terus di download Excel-nya. Di download Excel-nya seperti ini. Nah, di screenshot terus ditempelkan di Microsoft Word. Nah, file Word-nya ini yang dikumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, itu yang Microsoft Form. Sekarang kembali ke yang ini Bapak Ibu ya. Kembali yang di OneDrive ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Maaf, saya lanjutkan materinya ke OneDrive. Ini saya contohkan buka ini ya, misalkan Bapak Ibu nanti mengisinya itu masuk ke kelas yang sudah dibuat ya, masuk kelas yang sudah dibuat. Ini saya contohkan kemarin, masuk kelas yang dibuat. Oke, masuk kelas yang sudah saya buat. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk OneDrive. Itu bisa dari posisi Office juga bisa, dari sini juga bisa, dari Microsoft Teams-nya sendiri bisa. Bapak Ibu masuk ke file di sini ya, file ada file deretan, ada tim, tugas, kalender, file. File ini. Diklik file. Terus di sini ada OneDrive, Nah, ada OneDrive, diklik Bapak Ibu.
Sudah Bapak Ibu, ini posisi OneDrive. Ini posisi OneDrive. Kalau ingin membuka lewat jadi OneDrive di sini posisinya sama seperti yang dijelaskan kemarin ya. Buat folder di sini. Buat folder. Buat folder. Misalnya dari kelas baru. Sita Pak, ini lagi. Buat folder terus. Ya. Ya kan? Sama seperti yang kemarin. Terus diupload. Nah, seperti yang saya tampilkan kemarin. Cuma di sini OneDrive-nya kalau bisa ada 3 file, yaitu file Word, Excel, terus PPT atau PowerPoint. PowerPoint dari mana? Ya diunggah atau upload dari komputer, entah itu PowerPoint yang mana atau Excel data apa, data siswa atau yang lain ya. Terus kemudian di-share. Nah, posisi ini di sini yang share ya. Cara share-nya yang belum kita tunjukkan. Bapak Ibu, untuk membuka OneDrive bisa di sini, buka di OneDrive. Buka OneDrive ini kalau diklik. Nah, ini beda ya tampilannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau ini tampilannya OneDrive di Microsoft Teams aplikasi. Sedangkan kalau diklik buka di OneDrive itu tampilnya adalah di web ya, di website. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tadi membuat form itu bisa dari sini, dari OneDrive ini, di sini ya, titik 9 ini kalau diklik, nah form sama ya. Ulangi. Nah, ya. Sekarang posisinya adalah kita tadi filenya adalah ini ya. Nah, ini kelas membuat folder. Nah, ya. Bedanya di tampilan aplikasi ini tidak bisa ketika kita memerlukan sama ya, ternyata sama, sorry, sama. Ketika Bapak Ibu memerlukan langsung membuat filenya di Microsoft Office online atau Word-nya, nah itu langsung dibuka baru, terus Word, dokumen Word langsung dibuka. Nah, cuma di sini tampilannya nggak ada form ya. Nah, ketika tampilannya di website itu ketika Bapak Ibu itu membuatnya langsung Microsoft Word-nya, dokumen Word-nya, Excel-nya atau PowerPoint-nya itu langsung dari sini bisa. Nah, sama ya, sama Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu langsung upload saja filenya. Oke, kalau upload saja ya diupload saja. Oke, diupload saja. Misalkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini saya upload file Excel-nya ya. Oke. Tunggu ya. Jadi saya ulangi, untuk membuka OneDrive itu bisa melalui Microsoft Teams, ada tombol file terus OneDrive. Kemudian atau melalui website. Nah, ini belum tampil ya, sebentar. Mungkin lama yang di sana. Kita coba membukanya lewat saya coba ini ya. Nah, ini ya. Nah, tadi Word ini yang ini Word, tadi Excel. Nah,
agak lama yang melalui ini agak lama, yang melalui web. Kok enggak tampil. Nah, agak lama ya. Tetap lebih cepat yang pakai ini. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang anggap sudah tampil 3 file di sini. Anggap sudah tampil 3 file. Ya, tipe Word, Excel, PPT ya. Bapak Ibu, sekarang bagaimana melakukan share? Dokumen ini bisa dikerjakan bersama oleh siswa. Misalnya Bapak Ibu memberikan tugas pekerjaan secara berkelompok. Mengerjakan tugas kepada siswa secara berkelompok. Nah, maka sebaiknya dilakukan share, di mana siswa itu tidak perlu berkumpul ketemu untuk mengerjakan soal itu. Bisa dari tempat yang berbeda. Jadi soal itu bisa dikerjakan secara bersama, tidak tempuk. Nah, anggap ada 5 soal. Soal 1 dikerjakan si B, soal 2 si C, soal 4 si A. Itu bisa Bapak Ibu ya. Nanti kita tunjukkan Bapak Ibu hari ini bisa memulai mengisi biodata di PPT. Nah, sekarang saya ulangi. Saya lanjutkan yang di sini ya. Kembali ke materi. Klik ini ya. Posisi lihat di sini sharing. Posisi di sharing pribadi. Ini artinya belum tersharing. Orang lain tidak bisa membukanya ini. Klik ini. Klik titik 3 di sini. Di sini ada yang namanya, bentar. Kita lihat. Ini pindahkan, buka. Sebentar, ini sharingnya. Posisi sharing. Nah, coba kita lihat yang di sini, yang di tampilan ini. Nah, kita lihat, kita refresh dulu yang. Oh ini, sudah tampil ini. Oke. Agak berbeda Bapak Ibu ya. Yang di Microsoft Teams tidak ada pilihan untuk sharing. Nah, mungkin Bapak Ibu tautan itu mungkin Pak. Mungkin nah, ini tidak ada ya. Coba yang di web, versi web ada ya. Ini ada gambar ini loh. Ada anak panahnya. Tadi kan tampilnya hanya titik 3 saja. Ini ada. Nah, saya ulangi, yang di versi aplikasi Microsoft Teams OneDrive-nya tidak ada gambar sharingnya. Kalau yang di versi web ada, ini Bapak Ibu. Nah, cukup diklikin aja. Diklik. Nah, diklik. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui ada daftar isian tabel, terus semuanya disuruh mengisi bersamaan sesuai kolom masing-masing. Nah, itu maksudnya sharing. Sharing ini. Bentar, ini agak lama. Nah, ini lama ini ya. Lama Bapak Ibu. Nggak dengar suaranya Pak. Enggak dengar suaranya. Sebentar Bu, ini bersamaan dengan ngeload. Agak. Nah,
Saya lewat sini aja Bapak Ibu ya. Saya coba enggak ngeklik anak panah tapi saya lewat ini. Share ini loh. Oh sama. Sama-sama lama. Sama-sama lama. Yang di sini. Kalau di aplikasi pakai yang salin tautan tadi enggak bisa, Pak. Saling tautan itu coba ya. Ini dah Bu. Saling tautan. Tidak sharing Bu. Ini hanya mengirim alamatnya saja. Tidak sharing. Beda nanti hasilnya beda. Kok lama ini. Nah, sudah tampil Bapak Ibu ya. Nih. Nah. Ini ada tulisan pilihannya. Anyone with link atau only people in Guru Inovatif. Jadi yang tidak memiliki email Guru Inovatif tidak bisa buka. Nah, ini sama dengan nge-share file yang lainnya ya di Google Drive Bapak Ibu. Allow editing atau tidak. Nah, anyone. Nah, nanti kalau insya Allah tugasnya anyone ya. Anyone nanti anyone. Terus ini sharing. Nah, kemudian diklik apply. Diklik apply. Terus copy link ya Bapak Ibu ya. Copy link. Yang untuk ini untuk apa? Ini untuk misalnya dikirim, lakukan pengiriman ke orang tertentu. Nah, biasanya kita mengirimkan email. Nah, itu ini. Kita pasang email terus di-send. Tetapi ini hanya share link, copy linknya saja ini ya. Klik copy link. Nah, anyone with the link can edit. Artinya semua orang bisa melakukan membuka dan mengedit. Copy selesai ya. Nah, ini posisinya. Oh, kok ini kok masih posisi privat? Seharusnya tidak privat, Bapak Ibu. Ini harusnya posisinya sudah tidak privat. Harusnya posisinya share ini, Bu. Ini ya. Ini harusnya posisi ini anyone. Oke. Di refresh Pak, di refresh dulu. Kenapa Bu? Oh, di refresh. Oke, saya coba refresh ya. Mungkin posisinya nge-refresh. Perlu refresh. Oh ya, benar Bapak Ibu ya. Di refresh agak lambat ini tampilnya. Nah, ini tulisannya share. Ini artinya file ini bisa dibuka oleh siapapun dan dilakukan pengeditan secara bersama-sama. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, sama kita lihat tugas formnya. Nah, mana? Tugas form tadi ya. Sekarang OneDrive. Mana? Admin. Oke, nanti kita share. Nanti kalau saya sudah menemukan contoh mengerjakan OneDrive-nya ya. OneDrive-nya seperti apa? Itu ada di bawah Pak, OneDrive. Iya dah. Mana? OneNote. Yang bagian bawah. OneNote. Oh, OneNote. OneNote beda Bu ya. OneNote ya, beda. Oke Bapak Ibu,
Sekarang saya tunjukkan yang contoh yang nanti Bapak Ibu isi. Oh, kok ini. Nah, mana ini ya. Ada file, nanti saya share Bapak Ibu ya. Ada file yang perlu Bapak Ibu untuk gampangannya pamer foto lah, pamer foto ya. Ini di perhatian ini. Nanti tak share aja linknya. Loh, bukan ini. Gimana ini? Oh, ini biodata ini Bapak Ibu ya. Biodata ini. Biodata ini Bapak Ibu, ini nanti saya share ya. Nanti saya share aja. Nanti saya share linknya melalui WA, nanti Bapak Ibu memasukkan nama Bapak Ibu, kemudian bentar, putus ini. Halo Bapak Ibu, dengar ya? Dengar, Pak. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu mengisinya seperti ini. Ini ada Pak Iksan yang sudah mengisinya. Nah, agak susah nanti kalau mengisinya lewat HP Bapak Ibu ya. Mungkin ketika ada laptop atau komputer sekolah bisa dibuka ini nanti. Nah, dikasih fotonya. Terus nama Bapak Ibu, terus moto. Caranya, Pak? Caranya ya di copy paste aja fotonya, terus dipastekan di sini. Nah, supaya bundar seperti ini. Nah, umumnya kan kotak ya. Silakan diklik. Kalau HP melalui HP berarti klik agak lama, atau kalau di komputer klik kanan, ya. Terus ini ada tulisan pangkas. Nah, mana tadi? Atau crop ya, biasanya ada crop ini tulisannya. Ada crop, crop, terus pilih di crop, pilih yang ada gambar lingkaran. Ini saya tunjukkan gambar yang ada ya, misalnya ini. Oh, ini nanti saya mana tadi yang, nah, misalnya nanti ini dipastekan di sini ya. Nah, enter. Oke, muncul ya. Ini membukanya lewat aplikasi, tidak melalui web. Kalau melalui web nanti sudah ya. Kita tunjukkan. Bentar, itu. Ini nih. Bentar. Melalui web ya. Nah,
Oh, bentar. Nah, ini misalnya gambarnya ya. Gambarnya ini. Nah, ini gambar. Klik lama atau kalau di HP biasanya klik kanan itu klik agak lama. Kalau di laptop itu klik kanan. Nah, di sini ada crop, mestinya ada crop. Nah, ini crop ya. Ada crop. Crop. Nah, terus dipilih tampilan gambarnya. Misalnya. Kalau isinya keliru. Ini biasanya ada muncul crop terus ini. Di sebelahnya ini ya, more style. Nah, ini ada oval. Oval. Sudah tampil seperti oval. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan ya. Untuk mengerjakan ini butuh apa ya? Butuh kesabaran. Cari gambar, terus memotong. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk mengcropping seperti ini, ya pokoknya ditempelkan Bu. Nanti mungkin ada teman lain yang bisa membantu ngecropnya. Karena file ini bisa dikerjakan oleh semua karena ini sudah di-share untuk semua. Jadi misalnya Pak Ihsan membenahi fotonya orang lain. Jadi di sini perlu komitmen, tidak boleh merubah apapun. Nah, bisa saja ini kalau diterapkan ke siswa, maka siswa itu harus di briefing komitmen, tidak boleh merubah milik orang lain. Nah, karena milik orang lain pun bisa dirubah. Karena file ini file yang bisa dikerjakan bersama. Misalnya filenya kan file yang tershare ya. Ini tershare ini loh ya. Nyala share-nya. Nah. Jadi untuk mengisi biodata ini Bapak Ibu, nanti saya share linknya pelan-pelan. Jika Bapak Ibu tidak bisa memasang foto yang bentuk oval, ya dipasang sebisanya kotak, entah itu kotak atau persegi panjang atau persegi, pokoknya ditempelkan. Terus Bapak Ibu menulisnya di sini nama dan lainnya. Pokoknya itu Bapak Ibu ya. Tidak menjadi suatu keharusan harus oval. Nah, nggak bisa ya, biarkan nanti orang lain akan membenahinya. Nanti Bapak Ibu mengisinya sampai urutan yang ngisi pertama ya langsung dipasang di pertama ya. Nah ini Pak Ihsan menaruh di nomor 3. Nanti nomor 4 siapa, nomor 5 siapa. Begitu Bapak Ibu. Dan ini ketika Bapak Ibu sudah nulis namanya file bersama, file Office PPT online ya Bapak Ibu, tidak ada istilah simpan di sini, nggak ada simpan ya. Nggak usah disimpan. Kalau Bapak Ibu simpan ini, nanti Bapak Ibu berarti menyimpannya ke laptop Bapak Ibu, tersimpan di drive Bapak Ibu. Cukup setelah diedit, nanti web akan secara otomatis menyimpan di dalam OneDrive. Ketika sudah statusnya save seperti ini, maka sudah tersimpan. Bapak Ibu cukup nge-close, itu sudah otomatis tersimpan. Sama seperti yang dinamakan ada Google Doc atau ada yang lain. Sebenarnya semua sama Bapak Ibu ya untuk kondisi file ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Halo?
Ada Pak, mudah-mudahan bisa mengerjakan. Ya. Oke. Oke, saya belum menampilkan ini Bapak Ibu ya. Tugas. Saya ulangi lagi ya, ambil. Bapak Ibu yang saya hormati untuk tugas-tugas. Nah, ini saya tutup. Jangan saya tutup. Ini tugas. Tugas yang nah, ini Bapak Ibu tugas ya. Ini sudah ada yang mengumpulkan. Nah, jangan lupa nanti mengirim misalnya MEC ya. MEC itu hasil transkripnya itu diupload seperti ini Bapak Ibu. Nah, diupload ini sudah benar. Nah, diupload ya, ada uploadannya ini benar. Nah, nanti filenya tinggal ngupload saja Bapak Ibu. Nah, misalkan ini, nah ini belum ada uploadannya. Nah, berarti belum bisa diperiksa. Kalau punya saya Pak, benar tas benar. Sebentar, Bu Cucu apa sudah mengupload? Oh, sudah. Nah, Sudah. kan hanya ini. Oh itu saja, sudah. Tugas saya sudah ya hari pertama ya. Yang misalnya yang MS Team. MS Team ini Sudah. misalnya di sini Bu Cucu sudah ini ada. Sudah. Ini nanti kita periksa. Nah, ini tampilannya. Ya. Grupnya ini nih. Oke. Terus ini apa? Kemarin itu Viconnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan karena soal tugas-tugasnya itu sangat mudah dan sederhana. Kita tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Mohon seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau bisa tuntas semua, saya juga senang nanti semua bisa kita ajukan sertifikatnya secara bersama ke pusat ya. Sekian Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Kesimpulannya Pak, tugas hari ini? Oh ya. Tugas hari ini adalah membuat form. Seperti yang ditunjukkan tadi, mulai membuka aplikasi office.com-nya, posisi login ya, kemudian memulai membuka formnya. Form yang dipilih terserah apakah form bentuk biasa atau kuis. Ya. Berapa daftar pertanyaan yang dibuat ya, menyesuaikan Bapak Ibu. Kemudian men-screenshot ya, terus ditaruh di Microsoft Word seperti itu, terus copy share linknya, terus kemudian ditaruh di Word juga, kemudian coba beberapa orang untuk mengisinya. Mungkin Bapak Ibu sendiri yang mengisinya ya, bisa mengisinya. Kalau bisa isiannya sudah 5 isian. Karena statusnya share linknya adalah anyone, berarti Bapak Ibu bisa membukanya berkali-kali ya. Tidak ada batasan. Nah, itu Bapak Ibu mencoba mengisi atau disuruh mengisikan orang lain sebanyak 5 isian. Nah, itu hasil kopian Excel-nya itu di screenshot juga ditaruh di Microsoft Word. Itu tugas yang Microsoft Form-nya. Sekarang tugas OneDrive-nya. OneDrive-nya itu adalah sebentar saya lihat ya untuk OneDrive-nya.
Untuk OneDrive-nya adalah membuka aplikasi OneDrive. Di mana di Microsoft Teams, terus ada file, terus masuk ke OneDrive dalam bentuk web. Nah, itu di screenshot Bapak Ibu ya. Terus di screenshot taruh di Word sama seperti form ya. Kemudian membuat folder. Nah, hasil foldernya di screenshot juga. Nama foldernya nanti diberi nama MSF Jatim 23 terus nama peserta sama seperti nama kelas ya. Kemudian mengupload 3 file Word, Excel, dan PPT, terserah ya, itu file mana, pokoknya ada 3 file tipe. Nah, 3 file tipe ini di screenshot, terus ditaruh di Word, terus ketiga file itu di share, diatur foldernya, dapat dilihat everyone. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika ada 3 file masuk dalam satu folder, kalau misalnya 3 file ini di-share, maka lakukan share pada foldernya saja biar tidak berulang-ulang. Bukan pengaturannya setiap file ya. Boleh sih pengaturannya setiap file, tapi lebih mudah foldernya saja yang di-share ya. Foldernya saja yang di-share dapat dilihat everyone atau anyone ya. Share linknya di copy ke Word. Nah, terus Wordnya itu disimpan, terus diupload ke bagian tugas OneDrive sama seperti ngupload yang lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk tugas hari ini. Dan untuk pengisian biodata yang di PowerPoint tadi nanti diisi di sela-sela waktu mengerjakannya ya. Begitu Bapak Ibu untuk paparan penjelasan materi hari ini dan juga penyampaian tugas. Jelas nggih Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, sampai di sini kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi yang belum paham apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menanyakan di WA ya. Nah. Untuk Bapak Ibu bisa ditampilkan gambar kameranya agar saya bisa menangkapnya. Nah. Bentar, tampilkan banyak. Oke. Nah, ini banyak sekali gambarnya. Oke, sekian Bapak Ibu ya. Ya Pak, nanti bila kurang jelas saya bisa tanya ya Pak ya. Ya, siap Bu. Siap. Oke. Sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu bisa live. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Saya tutup.